Even one verse. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Azam semua. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya ibadah dan kehidupan muslim nantinya jika semua orang selalu diminta mana dalilnya dalam setiap pekerjaan mereka. Ini fenomena beragama yang aneh. Selalu meminta dalil dan dalil yang dimaksud adalah ayat Quran atau juga hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau semua harus tahu dalil, kalau saja semua muslim itu harus tahu dalilnya dalam beribadah, dan dalil yang dimaksud adalah Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan bersama saya. Ya, jika tidak mau bersama saya, ya bayangkan sendiri saja. Berapa banyak ibadah umat Islam ini yang tertolak dan tidak sah? Ya. Karena memang banyak muslim yang beribadah, tapi tidak tahu dan tidak hafal ayat dan hadis yang menjadi dasar ibadahnya. Wudunya tidak sah, karena hadis tentang membasuh muka serta tahu yang menjadi bukti kepala diusap itu mereka tidak hafal. Akhirnya semua ibadah yang dilakukan sia-sia. Kalau sejak awal tahu itu sia-sia, lalu ngapain ibadah? Lebih lagi, jika semua harus tahu dalil, karena beranggapan bahwa semua ibadah itu harus tahu dalilnya, bagaimana dan siapa yang akhirnya menunjang dan menjaga keseimbangan hidup ini? Siapa yang akhirnya menjadi arsitek, menata gedung dan kota jika semuanya sibuk belajar ayat dan hadis? Dan siapa yang mau jadi dokter untuk mengobati pelajar yang belajar ayat dan hadis itu sakit? Ya. Lalu siapa pula yang mengurusi administrasi kependudukan mereka jika semua PNS sibuk menghafal dalil? Siapa yang menjaga keamanan jika aparat militer negara mangkir dari latihan karena harus menghafal dalil ibadah mereka? وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 104. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 122. Distribusi tugas dalam Islam, ya. Dua ayat yang saya bacakan tadi dan ya masih banyak ayat lainnya. Itu sudah cukup menjadi bukti, walaupun sejatinya argumen logika sebelum dua ayat yang saya bacakan tadi sudah cukup menjadi bukti bahwa memang dalam Islam ini ada yang disebut dengan distribusi pekerjaan. Ya, setiap orang bekerja sesuai bidang dan semua harus berimbang. Tidak semua menjadi ustaz. Ya, juga tidak semua menjadi dokter. Harus ada pembagian pekerjaan agar seimbang hidup ini. Nah, agar begitu kuat, saya tambahkan dua ayat. Agar memang para pencari dalil itu yakin bahwa dalam Islam tidak semua harus jadi ahli agama. Ya. Dalam artian, tidak semua harus tahu dalil. Ya. Lihat ayat yang saya bacakan tadi, dengar ayat yang saya bacakan tadi. Perintah untuk mendalami agama itu ditunjukkan untuk sebagian dari umat ini, tidak semuanya. Ya.
semua memang harus tahu kewajibannya dalam agama. Akan tetapi kewajiban yang sifatnya umum. Dalam hal mendetail, mengerti dalil, paham ayat, serta mampu meneliti hadis itu bukan pekerjaan semua muslim. Itu hanya beberapa orang saja yang memang sudah mengkhususkan dirinya untuk jadi seorang penyuluh agama yang baik. Assalamualaikum semua. Dalil bagi awam itu sejak dulu mestinya para sahabat yang mulia yang mereka bertemu langsung dengan sumber syariah Nabi Muhammad SAW, mestinya mereka itu ketika ditanya oleh awam sahabat, mereka sertakan juga dengan ini dalilnya dan hafalkan. Tapi nyatanya kita tidak mendapati itu. Mereka menjawab, dan banyak dari mereka hanya menjawab tanpa adanya ayat atau juga hadis. Begitu juga yang dilakukan oleh ulama-ulama masa selanjutnya, tabi'in, juga tabi'ut tabi'in. Karena mereka tahu, paham serta mengerti bahwa bukan kewajiban awam untuk tahu dalil. Karena tahu atau tidak tahunya awam terhadap dalil itu sama saja tidak berguna. Ya. Fatawal mujtahidina bin nisbati ilal awami kal adillati asy-syar'iyyati bin nisbati ilal mujtahidina. Fatwa-fatwa ulama mujtahidin bagi orang awam itu ibarat dalil syar'i bagi para mujtahid. Ya. Dalam kitab Al-Muwafaqat keterangan Imam Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi, Muwafaqat 290 Hijriah. Itu kata Imam Asy-Syatibi. Ya, dan kemudian beliau meneruskan wa dalilu alaihi anna wujuda al-adillati bin nisbati ila al-muqallidina wa adamuha sawa'at idza kanu la yastafidu minha syai'an falaysa an-nadharu fi al-adillati wal istinbati min sya'nihim wa la yajuzu dzalika lahum al-battata. Dasarnya adalah ada dan tidaknya dalil bagi orang awam itu sebenarnya sama saja. Karena mereka belum bisa mengambil faedah dari dalil-dalil itu. Ya, menganalisis dalil-dalil syar'i bukan tugas mereka. Bahkan tidak boleh sama sekali mereka melakukan itu. Ya. Dalam kitab Al-Muwafaqat. Ya. Tapi semua ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memberikan dalil kepada orang awam itu seperti memberikan material bahan bangunan kepada guru matematika. Ia tidak mengerti bagaimana memanfaatkan bahan dan material tersebut. Ya. Kalaupun dipaksakan, bukan bangunan yang berdiri akhirnya, tapi bisa jadi hanya tumpukan bata tak bertata. Ya. Karena memang yang mengerti bagaimana bahan bangunan itu diolah adalah tukang bangunan itu sendiri. Ya. Bahkan bahan dan material bangunan itu bahan mentah yang hanya bisa dimatangkan oleh ahlinya. Begitu juga ayat dan hadis. Kedua sumber mulia itu adalah bahan mentah yang belum matang. Ya. Dan sama sekali itu tidak berguna dan tidak bermanfaat bagi awam. Ia bisa berguna dan bermanfaat jika memang berada di tangan ahlinya, para ahli fikih. Karena memang mengolah ayat dan hadis sampai akhirnya kemudian menjadi sebuah produk hukum itu ada seni dan keahlian khusus yang tidak semua bisa menguasai itu jika hanya bermodal sedikit bahasa Arab dan ikut pengajian mingguan. Maka pertanyaan, mana dalilnya? Yang ditunjukkan kepada awam pertanyaan yang salah, sasaran dan keliru. Karena awam tidak butuh dalil ayat dan hadis. Ya. Mereka itu hanya butuh hukum yang mereka akses dari gurunya. Yang mana gurunya itu juga mengakses dari gurunya. Hingga sampai rantai akses itu kepada imam mazhab. Dan juga sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi semua ini muliakan Allah. Jadi tepatnya adalah siapa gurumu yang mengajari itu? Kalau jawabannya Rasul, itu juga keliru. Karena yang namanya berguru itu bertemu. Apakah ia bertemu dengan Rasulullah SAW? Sehingga yakin bahwa jawabannya itu memang benar jawaban dari Rasul.
Terakhir asabiku semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat dari ulama Wahabi, Syekh Al-Albani, yang selalu bertanya mana dalilnya. Dalam fatwa Imam Syekh Al-Albani nomor 31, ketika ditanya tentang dalil bolehnya istri menari di depan suaminya, Syekh Al-Albani berkata, "Walaysa biimkani dzalika al-alami ahyanan iqamatu dalil, khasatan idza kana ad-dalil mustanbitan wa muqtabasan iktibasan walaysa mansusan عليه في الكتاب والسنة حتى تورد الدليل. ففي مثل هذه المسألة لا ينبغي على السائل أن يتعمق ويقول ما الدليل، ويجب أن يعرف نفسه هل هو من أهل الدليل أم لا، هل عنده مشاركة في معرفة الخاص والعام، المطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، وهو لا يفقه شيئا من هذا، فهل يفيد قوله ما هو الدليل وعلى ماذا؟ أقول على حكم رقص المرأة أمام زوجها أو رقص المرأة أمام أختها المسلمات جوازا أو منعا، ودبكة الرجال يريد الدليل على ذلك. وفي الحقيقة أنه لا يوجد لنا دليل نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، إنما هو النظر والاستنباط والتفقه. Arti fatwa ini, ya sahabat semua, dan ada kalanya tidak mungkin bagi seorang yang alim untuk menunjukkan dalil, kata Imam Al-Albani, khususnya dalam permasalahan yang dalilnya itu mengambil dari istinbat dan iktibas atau penggalian hukum lewat ijtihad, dan tidak dijelaskan secara nas di dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga orang alim itu mampu untuk mendatangkan dalil. Maka dalam masalah ini tidak sepantasnya bagi penanya itu mendalami dan menanyakan mana dalilnya, tetapi wajib bagi penanya itu untuk mengetahui posisi dirinya, yaitu apakah dia termasuk ahli dalil atau tidak, apakah dia termasuk orang yang turut serta dalam mengetahui lafaz umum dan khusus, mutlak, muqayyad, nasikh, mansukh. Dikatakan lagi oleh Syekh Al-Albani, sedangkan kalau orang itu tidak memahami hal ini, apa gunanya dia berkata, mana dalilnya dan mana pijakannya? Dikatakan oleh Syekh Al-Albani. Tapi semua ini dimuliakan Allah, mungkin kita dapat sampaikan, semoga dapat mengerti, semoga juga dapat menambah pemahaman kita dan juga yang pasal pada orang-orang kita cintai, ya, agar menambah ilmunya, ya, menambah pemahaman tentang agama, ya, dan juga yang pasar ke media sosial dan yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi video ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.